Nah, di sini saya record. Udah kondusif semua? Udah diam semua? Oke, kalau tidak diam saya nggak bakalan share tugasnya. Hanya untuk yang diam saja. Oke, hanya untuk yang diam saja. Saya bakalan share itu soalnya. Kalau tidak diam sampai di akhir, nanti namanya saya nggak bakalan kirim untuk tugasnya. Dan kamu untuk tugas tik bakalan kosong. Ada yang mau? Nah, kalau ini sekarang sudah semester 2, benar atau salah? Benar ya. Sebentar lagi kamu kelas 5. Kalau nanti satu mata pelajaran tidak selesai tugas atau ujiannya, kamu bakalan bisa tinggal kelas. Ada yang mau? Tinggal kelas, tidak naik kelas 5 tapi tetap di kelas 4. Oke? Nah, di sini saya bakalan share apa itu tugasnya. Tugasnya itu gampang banget. Semuanya buka buku tiknya, ada buku tiknya. Dibuka buku tiknya. Di sini ada 22 orang yang hadir saat ini, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 ya. 10 tambah 22 ada 32. Halaman 88 sampai 89. Iya. Oke, nah perhatikan ya, tugas tik. Nah, makanya ini, tugas tik kerjakan di buku tugas, halaman 88 sampai 89, soal latihan bab 7, pilihan berganda. Nomor 1 sampai 15. No, soalnya tidak usah ditulis. Jadi kamu nanti hanya menjawab di buku tugas jawabannya saja. Kita mulai. Nomor 1, coba nih. Salah satu bentuk penyajian data dapat ditampilkan dalam bentuk apa nih? Oke, benar. Nomor 1 kamu hanya buat di buku tugas seperti ini. 1 jawabannya itu adalah B, tabel. Nah, jadi nomor 2 begitu juga, 3 gitu juga, 4 gitu juga. Ya, bagian A saja. Soalnya tidak usah ditulis, hanya jawabannya saja. Jadi 6. Gimana? Di buku latihan. Nah, untuk tugasnya. Jadi seperti gini kamu buat ya. Oke. Gimana? Boleh, di buku catatan juga boleh. Nah, oke, untuk tugasnya saya coba ambil dulu di kelas 4 A, B, dan D saya sudah buat. Nah, di sini sambil ya. Dan ingat, saya bakalan kirim tugasnya itu adalah ketika nanti mau pulang. Nah, jadi di sini yang ribut khusus untuk yang offline, saya nggak bakalan kirim soalnya ke kamu.
Oke, ini bisa copy. Sekarang saya lagi di kelas 4C Miss Mary. 4C. Nah, di sini saya udah buat ya. Nah, seperti begini dibuat. Nah, ini saya udah kasih tahu jawabannya. Nomor 1 itu B, nomor 15 itu adalah A. Jadi kamu tinggal cari nomor 2 sampai 14. Nah, oke, topiknya itu sebuah itu adalah komputer TIK. Kemudian tenggatnya itu di tanggal 3 minggu depan. Minggu depan. Kemudian nih poinnya saya nilai. Nah, tugasnya ini sebakalan tidak buat ke semua siswa bagi yang tidak mendengarkan. Contohnya, di sini saya bisa hapus, tidak kasih ke satu orang jika memang dia ribut. Paham ya? Contoh nih, saya pilih yaitu contoh doang. Jeffrey, Keanu, dan lain sebagainya. Contoh nih. Saya nggak usah di checklist. Kalau ini saya kirim masuk ke kamu Google Classroom-nya. Kalau saya nggak checklist berarti tidak masuk. Oke? Dan nilai kamu bakalan tidak ada. Jadi dengerin dari awal sampai akhir. Oke? Paham ya? Sehari ini ada tugas. Iya, ini udah ada tugasnya. Saya tinggal kirim saja. Kalau kamu ribut tidak mendengarkan tugasnya nggak bakalan sekirim. Bisa. Makanya jangan ribut. Buat kali ini dengerin Oke. Sekali lagi saya bilang, kalau satu saja nilai kamu tidak ada ketika ujian semester nanti, kamu bisa tidak naik kelas. Oke. Nah, ini tugasnya dikerjain dengan benar. Kita tunggu minggu depan. Hanya jawabannya saja. Ya, di bagian tugasnya. Makanya saya bilang, kalau di tugasnya ini saya nggak checklist buat kamu. Kalau saya nggak checklist, kamu nggak ada nilainya. Oke. Nah, jadi ini untuk beberapa menit ke depan harap diam. Sampai di sini ada yang mau ditanya tentang tugasnya? Nggak ada. Untuk yang online gimana? Ada yang mau ditanyain? Terlalu banyak tugasnya dan lain sebagainya. Nah, ini sengaja saya berikan banyak supaya kamu juga belajar bagaimana cara untuk mengerjakannya. Jawabannya semua ada di buku cetak. Kita nggak boleh kerjain di buku tik, kerjain di buku. Jawabannya ada di buku cetak semua, kamu cari aja. Oke? Iya, di bab itu doang. Di buku ini, di buku tik, di bab 7 aja. Semua ada jawabannya. Nah, jadi biar kamu sekalian merasa bisa untuk mengerjakannya. Oke? Oke. Ya, hello. Tadi udah janji nih katanya mau diam supaya kita lanjut belajar. Oke? Kita mulai pelajarannya. Untuk tugasnya berarti udah selesai, nggak ada yang mau ditanyain. Nah, jadi untuk jawabannya tinggal dibuat aja. Nih. Oke? Kita mulai sekarang, kita masuk di halaman 80. Oke? Sekarang kita lanjut pelajaran kita.
Ini spasinya ada, Pak. Yang belakang nggak usah. Nggak usah. Oke. Halaman 80 nomor 2 menghapus baris dan kolom. Nah, kemarin saya udah ingatin, saya mau kasih tambah nilai buat satu orang. Gimana cara untuk membuat tabel? Kemudian, oke, setelah klik insert gimana lagi? Oke, saya tulisnya pakai pulpen atau pensil. Jawabannya mana yang kamu suka saja. Mau pakai pensil boleh, pulpen juga boleh. Yang penting harus jelas ketika saya melihatnya. Oke. Gimana? Kalau nggak jelas berarti saya anggap salah. Dan tidak dapat nilai juga. Iya, benar. Kita belum. Nah, klik tab insert kemudian tabel. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menghapus baris dan kolom. Untuk membuat tabel adalah insert nih. Kemudian tabel. Nah, sebagai contoh nih, saya buat ini 1 2 3 4 elo ya, coba jangan main-main ya. Dari tadi saya lihat asik yang dimainin itu adalah Oke, nah ini makanya sebisa mungkin saya nggak usah kasih ke BP. Kalau kamu ke BP nanti bisa nangis karena dimarahin habis-habisan. Jadi saya minta kesadaran diri saja, coba untuk diam dan tertib. Oke, nah ini pelajaran kita menarik banget loh. Sebagai contoh ini ada nomor 1. Kemudian di sini ada nama. Nah, ini contoh kita buat itu adalah biodata kelas. Oke. Biodata itu maksudnya adalah tentang kamu. 1 2 3 4. Bisa. Contoh namanya ada Andi, Budi. Nah, ini contohnya. Saya mau tanya dulu nih. Biasanya Andi itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Budi? Nama lain dari cewek apa? Oke, perempuan. Dewi apa? Oke. Nah, lihat nih. Temannya sampai bilang, yang di kelas ribut banget. Nah, kita jangan mengganggu buat yang online. Jadi di sini makanya saya bilang, kasihan teman-temannya yang online tidak kedengaran suaranya. Oke, kita anggap aja contoh. Andi tinggalnya itu ada di Jalan Bangau. Budi Oke, Jalan Elang. Yang ini ada
Oke. Alamatnya kita pilih ada jalan bangau, elang, harimau, ular, biawak, buaya. Apalagi nih? Oke, nah. Apa nih, Tyson? Oke, ini contoh saja. Alamat jalan bangau, ada jalan elang. Nah, oke. Nah, ini oke, ya pelanin ya pelanin suaranya ya. Nah, ini ada jalannya. Oke. Nah, biasanya selain biodata kelas 4C ada nomor 1, nama, jenis kelamin, alamat. Nah, ini temannya 2 kali loh yang bilang, "Sa, kok ribet banget di kelas." Nah, oke. Nah, ini kita lanjut lagi. Biasanya siapa di sini yang masuk di Medan Mulia dari sejak kelas 1? Dari kelas 1 di Medan Mulia? Oke. 2 orang. Oke. Oke. Hello. Ya, kondisi pelan. Setelah kelas 1 ada yang masuk dari kelas 2? Oke. Nah, kelas 3 ada yang baru masuk kelas 3? Oh, lebih banyak di kelas 3 baru masuk ya. Yang masuk baru di kelas 4 ada? Fernando memang baru masuk di kelas 4. Sebelumnya dari mana Fernando? Sebelumnya belum pernah sekolah? Nah, saya tanya sekolah di mana sih? Oke, sebelumnya sekolah di mana? Di mana? Oh, kamu dari tamatan WR. WR berapa? Di mana? Kan saya udah tanya tadi, siapa yang masuk dari kelas 1, siapa yang masuk kelas 2, kelas 3, kelas 4. Oh, saya dari SD sampai, oke, saya masuk dari SD sampai SMA di WR. Oke, nah, saya dari kelas 1 sampai SMA di WR, oke? Nah, ini kita lanjut. Nah, di sini biodata kelas 4C. Nah, di kelas 4C ada 7 orang. Kemudian ada yang nanti masuk di kelas 5. Rupanya waktu kenaikan kelas di kelas 4 ada tambah 1 murid lagi. Gimana caranya untuk menambahkan tabel baru lagi? Ada yang tahu? Gimana cara untuk nambahin tabel? Ada yang tahu? Nah, ini tabelnya sudah habis. Benar nggak tabelnya sudah habis? Benar ya? Nah, boleh dicatat di buku cetak bagian sini. Oke. Buat di sini ditulis, buat di bagian ini ya, di samping ini tabel. Boleh. Nah, di situ memang saya bilang. Oke. Yang mana? No, bukan. Di sini kita akan belajar cara untuk kenapa Howard? Howard mau ke toilet? Oke. Cara untuk menambah tabel, oke, ya Howard. Cara untuk menambah tabel yaitu arahkan mouse-nya.
Nah, ini kalau kamu mau catat boleh, kalau tidak juga tidak ada masalah. Oke, nah ingat. Oke, nah cara untuk menambah tabel, kalau kamu perhatikan nih, tabelnya kan sudah habis, benar ya? Tabelnya sudah habis, di bagian ujung ini, arahkan mouse ke ujung bawah tabel. Nah, arahkan mouse ke ujung tabel, saya nggak kelihatan, oke. Iya, 2 aja caranya, mudah banget nih. Arahkan mouse-nya ini ke sini, klik. Nah, kemudian klik tombol tab. Kamu lihat ya, saya klik tab. Iya, ini tombol tab-nya. Saya klik tab, dia akan bertambah otomatis 1. Iya, kalau kamu klik lagi di sini, buatnya sama, klik tab. Nambah lagi, buat di ujung ini lagi, klik tab. Nah, dia bakalan tambah. Oke, dia bakalan tambah terus menerus. Nah, nih. Oke, kamu arahkan ke ujung ini, ujung tabel, klik tombol tab. Gimana? Oke, nah begini adalah cara untuk menambahkan tabelnya. Gampang ya, hanya ada 2 caranya. Arahkan mouse ke ujung bawah tabel, klik tombol tab. Nah, jadi setelah ini kita bisa menambahkan tabel sebanyak yang kita inginkan. Nah, waktu nanti contoh di kelas 8, di kelas 5. Oke, nanti waktu kamu di kelas 5 nambah lagi teman barunya, yaitu contoh ada nomor 8, nomor 9. Nah, kita anggap kamu tambah teman baru 3 orang lagi. Nah, contoh di sini katanya Karsten. Ini. Kemudian ada Nah, ini contohnya ya. Ini Karsten kan udah masuk, kita ganti jadi Oke. Nah, ini contohnya. Ada 3 orang. Oke, ya udah nggak apa-apa ya. Yang penting semuanya fokus ke suara saja. Anji, teman barunya adalah laki-laki. Devri laki-laki, Luna perempuan. Nah, nomor 1 ya. Nah, si Anji ini sama Devri sama Luna adalah kembar 3. Jadi di sini contohnya mereka tinggal di jalan Vanili. Jadi di sini sama Vanili. Nah, oke. Gimana? Oh, ini. Sudah? Arahkan mouse ke ujung bawah tabel nih, ke ujung bawah, kemudian klik tombol tab. Sudah? Oke. Nah. Oke, kemudian di sini nih. Sudah? Rupanya waktu di kelas 5, waktu kamu nanti naik ke kelas 5, ada 1 orang yang pindah. Kita anggap aja ini. Kita anggap aja si Budi. Oke, Budi pindah sekolah. Caranya itu untuk menghapusnya ini adalah begini. Kamu blok terlebih dahulu,
Nih. Oke, sorry bentar. Kamu blok terlebih dahulu, kemudian delete rows. Nah, kamu klik. Nah, si Budinya sudah menghilang. Kelihatan nggak nih? Nomor 2-nya tidak ada lagi. Oke, kelihatan ya? Nah, Budinya pindah sekolah dari Medan Mulia pindah ke sekolah lain. Nah, kenapa dia pindah? Contohnya, papa mamanya pindah kerja. Cara untuk menghapus alamatnya itu sudah ada di buku cetak. Nah, kalau kamu lihat nih, menghapus baris dan kolom ada di halaman 80. Oke, ada di halaman 80. Bagaimana cara untuk menghapus barisnya? Nah, kalau misalnya menghapus kolom bagaimana, Kalau untuk menghapus kolom juga sama. Sekali lagi saya tanya, ada yang masih ingat blok, saya mau tanya dulu, baris itu dari mana ke mana, kolom dari mana ke mana, ada yang ingat? Oke, benar ya. Kolom dari atas ke bawah. Contohnya nih, alamatnya ini kita hapus semuanya, yaitu kita blok terlebih dahulu, seperti gini. Nah, setelah diblok, kamu klik ini saja nih. Nih, ada tulisannya delete column. Saya klik. Dia bakalan terhapus. Nah, inilah perbedaan jika kita menggunakan komputer dengan tulis tangan. Kalau tulis tangan nih, kamu ingin menghapus sesuatu seperti gini, ada bekasnya enggak? Ada ya, bahkan bisa membuat jadi jelek ya karena ada bekasnya. Kalau ini, dia bakalan tidak ada nih. Nah, jadi di sini tadi kita udah hapus satu baris, si bagian, ya saya nggak tahu kenapa nih, di bagian nomor 2-nya tadi terhapus, kemudian kolomnya terhapus. Sampai di sini ada yang mau ditanyain sama saya, bagaimana cara untuk menghapusnya dan menambahkannya? Gampang ya? Iya, bisa. Nih, sebalikin lagi nomor 2. Saya hapus lagi. Nah, kelihatan ya kalau ini bergerak-bergerak nih. Nah, oke. Sampai di sini saya mau tanya, mengerti semua enggak? Oke, ada yang masih belum paham? Oke. Nah. Oke. Nah, ini juga bentar lagi saya bakalan absensi. Oke. Nah, dari yang online, saya tanya dulu nih, ada yang mau praktikum nggak? Ayo. Ya, ada yang mau praktikum secara online? Ada yang mau? Ayo buat Risel pakai laptop, Christopher laptop, nggak ada suara jadi nggak bisa pakai. Oke. Berarti laptopnya sama kayak punya saya, suaranya nggak ada. Ada yang mau praktikum di sini, kita belajar bareng-bareng? Tapi kamu yang praktekin buat yang online, ada? Nah, kenapa kita tidak ke lab? Alasan pertama, kamu di lantai 2, labnya di lantai 4. Oke, jauh labnya. Yang kedua, labnya itu dipakai sama murid kelas 7D. Nah, les keempat 7D yang pakai lab komputer. Oke, jadi di sini pelajaran kita mudah banget.
yaitu menghapus dan menambahkan tabelnya. Nih, dari yang semula seperti begini, kemudian kita bisa menghapus dan menambahkannya. Oke, kemudian saya tanya dulu nih. Oke, hello ya. Coba balik kondusif ya. Balik dengerin saja ya. Untuk tugasnya, sekali lagi saya bilang, kerjakan di buku tugas halaman 88 sampai 89, latihan bab 7. Ingat, bagian yang A. Nah, di sini saya buat ya. Bagian A, pilihan berganda. Oke. Contoh jawabannya itu dibuat seperti begini. Sampai di nomor 15. Nomor 1, 2, sampai 15. Kerjakan dengan rapi dan foto dengan jelas, tegak, lurus. Oke. Nah, untuk ini tugasnya. Oke. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Saya pakai pulpen atau pensil? Jawabannya terserah kamu. Saya mau tanya dulu ya. Coba duduk dulu ya. Saya mau tanya. Di sini semua udah belajar pakai pulpen? Oke. Jadi kalau mau jawab pakai pulpen juga boleh, pensil juga boleh. Mana nyaman kamu saja. Oke? Kita sampai di sini. Ini tugasnya. Kalau aku sih baginya pakai pulpen. Kalau pakai pensil. Kalau pakai pulpen nanti dia salah-salah gak bisa hapus. Halo, Gavin ngomong apa Gavin? Oke, nah ini kita sampai di sini dulu ya. Kita berjumpa di 2 minggu lagi dan bye bye.